Halo semuanya, welcome to our podcast. Kenalin, aku Jani, mahasiswa semester 2, program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok di Universitas Al-Azhar Indonesia. Senang banget nih bisa nemenin kalian di podcast ini. Jadi di podcast kali ini kita kedatangan 2 tamu nih. Langsung aja kita sambut Pina dan Zi untuk penonton, beri tepuk tangannya. Biar nggak pakai lama, kita mulai dari Pina dulu nih. Boleh banget kenalin diri untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalin nama saya Marita Alvina, biasa dipanggil Alvina. Saya adalah mahasiswi semester 2 Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok di Universitas Al-Azhar Indonesia. Salam kenal semuanya. Halo Pina, kasih tepuk tangannya dong guys. Nah sekarang giliran Zini, silahkan kenalin diri untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalin nama aku Fadila Putri Fauzia, biasa dipanggil Z. Aku mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok dari Angkatan 25. Salam kenal semuanya. Halo Zi, gue penonton berkenalan ya. Jadi kita udah pakai baju Cina-Cina gini mau ngapain sih guys? Ngapain ya? Ngapain tuh? Jadi di video ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mengapa Cina sering dianggap sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Apa yang membuat Cina begitu unggul gitu? Apa karena fasilitasnya, teknologinya, atau justru budaya belajar dan mindset mahasiswanya? Nah, untuk memulai pembahasan hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengalaman dan pandangan dari narasumber pertama kita, yaitu narasumber Kashifa. Narasumber kita ini adalah mahasiswa semester 8 Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Dan beliau akan berbagi cerita mengenai pengalaman belajar di China, serta pandangannya tentang budaya dan sistem pendidikan di sana. Yuk kita langsung aja simak video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sedang bersama dengan Kashifa. Halo. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya. Saat pertama kali masuk kampus di China, apa hal yang paling bikin kalian kaget atau culture shock? Oke, kalau untuk pertama kali datang ke Cina itu hal yang bikin aku kaget dan culture shock banget itu pertama lebih kayak ke kebiasaan sehari-hari ya. Karena aku merasa di Jakarta itu hidup udah berjalan cepat ya. Tapi ternyata pas datang ke sana, itu orang-orang di sana tuh hidupnya berjalannya lebih cepat lagi daripada kita. Bahkan cuma pengantar makanan aja tuh mereka tuh bisa kayak ngebut banget gitu loh. Karena bener-bener cepet banget mereka tulis itu. Terus ada gitu, yang kedua kita di sini biasa jam 5 pagi setelah subuh tuh kan aktivitas sudah dimulai ya. Tapi pas di sana itu biasanya mereka mulai aktivitas tuh di sekitar jam 8 atau jam 9 itu aktivitas secara keseluruhan, kecuali mahasiswa. Karena kalau mahasiswa itu ada yang kelas pagi dimulai dari jam 8, itu pun jam 8 dimulainya kelas paginya. Nah, terus yang ketiga itu aku merasa untuk mahasiswa sendiri ya, karena aku tinggalnya di lingkungan mahasiswa, itu tuh mahasiswanya benar-benar kayak kegiatan sehari-harinya itu benar-benar kita bisa baca. Dalam artian sini bisa baca adalah kayak dari pagi, misalnya jam 7, itu tuh mereka akan serempak semuanya siap-siap untuk berangkat ke kampus jam 7. Lalu untuk jam 7.30 semuanya diserempak turun ke bawah untuk siap-siap berangkat ke kampus. Itu sih paling yang bikin aku kaget, karena aku merasa hidupnya di sana berjalan cepat dan lebih tertib daripada yang biasanya aku jalani di Indonesia. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, apakah terdapat perbedaan fasilitas antara sekolah di China dan negara maju yang lain? Kalau untuk masalah fasilitas, mungkin aku nggak bisa terlalu membandingkan karena aku sebelumnya aku sendiri tuh belum pernah mencari tahu tentang fasilitas-fasilitas di negara maju lainnya. Tapi mungkin kalau untuk fasilitas, aku merasa di Cina itu benar-benar negara yang mengutamakan pendidikan. Mau itu untuk pendidikan untuk warga lokalnya ataupun warga internasional yang mau menuntut ilmu di Cina, aku merasa fasilitas untuk para pelajarnya itu benar-benar sangat diutamakan, diunggulkan, dan diusahakan sebaik mungkin agar semua mahasiswa mendapatkan fasilitas yang sama rata. Dalam pertanyaan ketiga, menurut kalian faktor terbesar yang membuat pendidikan di China unggul itu karena fasilitas, teknologi, kualitas guru, atau justru mindset siswanya? Kalau menurut aku itu keempatnya sih termasuk. Karena menurut aku untuk fasilitas seperti yang aku udah jelaskan tadi, fasilitas itu benar-benar unggul dan semua mahasiswa itu diusahakan mendapatkan fasilitas yang sama pertama. Untuk kedua, kualitas guru.
kualitas guru di sana itu nggak main-main sih menurut aku. Mereka tuh benar-benar mengajarkan muridnya tuh sampai semuanya itu paham, nggak cuma kayak yang penting 1-2 orang lah mengerti, enggak, tapi mereka tuh akan berusaha kayak semua orang sama rata, mendapatkan pertanyaan yang sama, mendapatkan penjelasan yang sama, tanpa mengenal suku kita itu apa, gitu yang kedua. Terus untuk yang ketiga, mindset mahasiswanya. Itu mindset mahasiswanya menurut aku juga penting banget untuk mendukung pendidikan. Karena apa? Di saat mahasiswa memiliki mindset untuk kayaknya aku harus rajin belajar nih, supaya kehidupan aku di masa depan itu benar-benar dijaga. Karena kalau kita nggak punya mindset yang untuk belajar itu, kalau misalnya kita tinggal di sana ya, kita nggak punya mindset untuk berkembang, belajar terus, itu tuh kita di sana bakal benar-benar susah untuk mencapai sesuatu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Jika Indonesia ingin mencontoh China, fasilitas pendidikan apa yang sebaiknya menjadi prioritas utama untuk dikembangkan? Kalau menurut aku, Indonesia itu lebih benar-benar gimana ya, menyediakan fasilitas yang lebih bermanfaat. Maksud aku gini, pajak itu diambil dari uang rakyat, Ya. dan dialokasikan lagi untuk rakyat. Iya, betul. Tapi terkadang pemerintah itu membuat program-program yang kurang bagus, terutama untuk bidang pendidikan ya. Kayak yang lagi ramai saat ini yang kita tahu lah ya bagaimana program pemerintah. Jadi menurut aku kalau misalnya Indonesia bisa mencontoh Cina, mungkin mereka itu bisa lebih mencontoh untuk ke program belajarnya, lalu fasilitas yang lebih dikembangkan seperti fasilitas yang tersedia di sekolah, entah itu laboratorium, terus perpustakaan, sama ruang-ruang ekstrakurikuler yang lain. Karena menurut aku di Indonesia itu masih banyak sekolah yang bahkan laboratorium itu terbengkalai. Jadi menurut aku bukan cuma pemerintahnya yang harus mengikuti programnya, tapi mindset mahasiswanya dan siswa-siswanya juga harus dirubah sih. Kayak nggak cuma mengutamakan sekolah itu buat nyari gelar atau gaya-gayaan, tapi benar-benar sekolah itu untuk mencari ilmu. Jadi di saat pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai, kita juga harus bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, bukan hanya untuk sekedar foto-foto dijadiin konten gitu saat ada fasilitas yang bagus. Dari yang Kasifa sampaikan, ternyata ada banyak hal menarik nih yang bisa kita pelajari dari sistem pendidikan di China. Bukan cuma soal fasilitas yang lengkap, tapi juga tentang budaya disiplin, cara belajar, sampai mindset mahasiswanya. Jadi lewat beberapa pertanyaan berikut ini, kita bakal coba lihat nih, kira-kira gimana sih pandangan mahasiswa Indonesia tentang hal-hal tersebut. Nah guys, kalian tadi udah lihat kan video wawancara dari Kasifa ini? Supaya pembahasan kita semakin lengkap, sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari salah satu mahasiswa semester 2 Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Z, yang merupakan mahasiswa program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok yang akan berbagi pandangannya mengenai hal-hal yang telah disampaikan oleh narasumber Kasifa. Halo Z! Hai. Makasih ya Zi, udah bersedia nih gabung di podcast kali ini. Langsung aja aku masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Zi, dari jawaban narasumber Kasifa tadi, apakah budaya hidup yang cepat dan tertib seperti di China cocok diterapkan di Indonesia? Kalau menurut aku sih aku setuju banget ya sama Kak Syifa, karena emang ada beberapa hal nih yang oke banget buat ditiru, terutama soal disiplin sama cara menghargai waktunya. Pasti bakal bikin kita jauh lebih produktif kan? Tapi kalau ritme hidupnya dibikin secepat di sana, kayaknya agak susah ya, karena kan kultur kita di Indonesia emang beda banget. Jadi ambil bagus-bagusnya aja, kita jadiin diri kita lebih tertib, tapi jangan sampai hilangin sisi ramah dan santainya orang Indonesia sih. Benar-benar. Jadi kita emang bisa ngambil nilai-nilai positif ya, kayak disiplin dan menghargai waktu tanpa harus kehilangan budaya Indonesia yang ramah. Terus menurut Zi, dari penjelasan narasumber Kasifa tadi, gimana pendapat kamu tentang fasilitas kampus di Indonesia nih? Apa yang masih perlu ditingkatkan? Menurut aku sih fasilitas kampus di Indonesia sebenarnya udah lumayan oke ya buat bantu kita belajar, tapi jujur aja nih emang masih banyak banget yang perlu di-upgrade. Kayak contoh kecilnya aja WiFi yang suka lemot, terus alat-alat laboratorium yang mestinya lengkap ya, atau ruang belajar yang lebih dibikin nyaman gitu. Kan kalau fasilitasnya makin mantep, otomatis mahasiswa juga bakal lebih semangat kan buat belajarnya.
Setuju banget aku, fasilitas emang punya peran penting sih buat dukung proses belajar. Semoga kedepannya fasilitas kampus di Indonesia bisa terus berkembang agar mahasiswa semakin nyaman belajar ya. Lalu menurut Zi, dari penjelasan narasumber Kashifa tadi, apa tantangan terbesar pendidikan di Indonesia saat ini nih? Nah, kalau aku tuh setuju banget sih ya sama mindset mahasiswa itu emang tantangan terbesar ya. Mau sekeren apapun fasilitas atau teknologinya, kalau dari kita sendiri mager dan males ya buat berkembang ya bakal percuma kan. Jadi menurut aku yang paling pertama harus diubah itu ya pola pikir mahasiswanya dulu sih, yang paling dasar banget. Menarik nih pendapatnya. Jadi bukan cuman fasilitas yang perlu ditingkatin, tapi juga pola pikir ya, sama kemauan Betul, mahasiswa untuk terus berkembang. Terus betul, menurut betul. Zi, dari jawaban Kashifa tadi, mindset apa yang perlu dimilikin mahasiswa Indonesia supaya bisa terus berkembang nih? Oke, kalau menurut aku sih mahasiswa tuh harus punya rasa penasaran yang tinggi ya, berani nyoba hal baru, sama nggak gampang down pas ketemu mental breakdown atau tantangannya. Ditambah lagi harus mulai belajar disiplin dan bisa manage waktu dengan baik. Kalau mindset kayak gini udah kebentuk, aku yakin banget sih mahasiswa Indonesia tuh nggak bakal saing di masa depan nantinya. Oke, makasih banyak ya Zi atas pendapatnya. Semoga semangat belajar, disiplin, dan keberanian untuk terus berkembang bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Oke, jadi itu tadi pendapat dari Zi tentang pandangan mahasiswa Indonesia tentang hal-hal tersebut. Menarik banget ya, karena ternyata banyak nilai positif dari sistem pendidikan di China yang sebenarnya bisa kita ambil, walaupun tentu tetap harus disesuaikan sih sama kondisi di Indonesia. Oke, makasih banyak ya Zi atas pendapatnya. Sama-sama, terima kasih kembali Janis. Nah, supaya pembahasannya semakin lengkap nih, sekarang kita lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu narasumber Kak Udin. Beliau juga merupakan mahasiswa semester 8 dari Universitas Al-Azhar Indonesia yang baru balik dari China dan akan berbagi pengalaman dan pandangannya melalui video wawancara. Langsung aja kita tonton bareng-bareng. Sekarang saya sedang bersama Bang Udin. Halo, gue Udin. Banyak orang bilang siswa atau siswi di Cina terkenal rajin dan disiplin nih. Dari pengalaman kalian, apakah stereotip itu memang benar? Benar, mereka sangat menghargai waktu dan anti ngaret, nggak kayak kita. Menurut Bang Udin, faktor terbesar yang membuat pendidikan di Cina itu unggul karena fasilitas teknologi, kualitas guru, atau justru mindset siswanya? Nah, kalau menurut saya pribadi, menurut pendapat saya pribadi, itu adalah tentang mindset dari individualnya masing-masing. Ya, karena jauh sebelum itu mungkin kalau individualnya nggak kayak sekarang gini, mungkin Cina pendidikannya nggak sebesar sekarang ini. Gitu. Dan menurut Bang Udin, kalau kita sebagai anak-anak Indonesia ingin belajar dari Cina, satu hal apa yang menurut kalian paling realistis dan penting untuk mulai diterapkan? Oke, satu hal yang sangat penting yang harus diterapkan adalah belajar menghargai waktu. Karena dari situ kita juga banyak belajar pastinya cara memanage waktu gimana dan caranya untuk terus maju. Oke. Dari penjelasan narasumber Kak Udin tadi, kita jadi semakin paham nih kalau keberhasilan pendidikan di China bukan cuma karena satu faktor aja. Ada banyak hal yang saling mendukung, mulai dari fasilitas, teknologi, kualitas pengajar, sampai semangat dan kedisiplinan mahasiswanya. Makanya di pertanyaan selanjutnya kita bakal ngobrol lebih dalam tentang hal-hal tersebut dengan bintang tamu kedua kita yaitu Alvina, yang juga merupakan mahasiswa semester 2 program studi bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok Universitas Al-Azhar Indonesia. Halo Alvina. Halo Jani, halo semuanya. Oke, makasih nih udah bersedia bergabung di podcast kali ini. Langsung aja ya untuk pertanyaan yang pertama. Menurut Tina, dari jawaban narasumber Kak Udin tadi, mana yang lebih berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan di China nih? Fasilitas atau mindset mahasiswanya? Dan kenapa? Kalau menurut aku ya, aku setuju banget sama pendapatnya Kak Udin. Kalau misalnya mindset mahasiswa itu yang paling pengaruh untuk faktor-faktor yang lainnya. Jadi fasilitas memang penting ya. Tapi kalau misalnya mindset mahasiswa itu nggak punya semangat belajar dan nggak disiplin kayak Zi ngomong tadi, fasilitas itu juga nggak akan dimanfaatkan dengan maksimal. Dan dari mindset mahasiswa semuanya juga akan mengikuti untuk jadi lebih baik gitu menurut aku.
Oke, benar juga ya. Jadi fasilitas emang penting, tapi tanpa kemauan untuk belajar dan disiplin, hasilnya juga nggak akan maksimal. Lalu menurut Pina, dari penjelasan narasumber Kaudin tadi, gimana fasilitas pendidikan di China bisa mendukung perkembangan mahasiswa nih? Kalau menurut aku, fasilitas yang lengkap itu bisa membuat mahasiswa mudah belajar, semangat gitu, dan nambah rasa penasaran untuk mengembangkan kemampuan mereka gitu. Mereka bisa sampai mana sih gitu loh. Terus ditambah juga kalau misalnya lingkungan kampusnya mendukung dan nyaman untuk dipakai mahasiswa, jadi mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar dan mencoba hal-hal baru begitu. Benar-benar, berarti lingkungan belajar yang nyaman dan fasilitas yang memadai emang bisa ya bantu mahasiswa buat berkembang dan lebih semangat belajar. Terus menurut Pina, kenapa mahasiswa di China bisa dikenal ambisius nih dan disiplin seperti yang dijelaskan narasumber Kak Udin? Memang budayanya Cina emang mereka dari kecil udah dididik seperti itu karena mereka emang udah terbiasa menghargai waktu dan punya semangat buat terus berkembang ya. Jadi budaya belajar di kampus juga lebih serius dan lebih produktif. Mahasiswanya juga saling memotivasi satu sama lain untuk menjadi lebih baik dan terus push satu sama lain buat menjadi versi terbaik mereka lah dalam segi akademis. Gitu. Betul. Budaya disiplin dan saling memotivasi ya, emang bisa ciptain sih suasana belajar yang lebih positif dan produktif. Lalu menurut nih dari penjelasan narasumber Kaudin tadi, pelajaran apa yang paling penting yang bisa diterapkan oleh mahasiswa Indonesia nih? Yang paling penting itu yang bisa diterapin sama mahasiswa Indonesia, menurut aku belajar lebih disiplin, menghargai waktu, dan punya kemauan untuk terus berkembang. Yang dari tadi aku ulang-ulang, itu kalau misalnya kita nggak punya rasa ingin tahu, kita nggak akan maju gitu loh. Dan kalau misalnya kita nggak punya kemauan untuk terus berkembang, ya kita nggak akan improve gitu. Kalau kebiasaan itu mulai diterapin, aku yakin banget kalau misalnya mahasiswa Indonesia itu bisa ningkatin kualitas belajarnya dan bisa move forward gitu lah ya. Oke, aku setuju banget nih. Semoga kita semua bisa menerapin ya kebiasaan-kebiasaan positif itu dalam kehidupan sehari-hari. Makasih banyak Alvina. Udah nih. Oke, jadi itu tadi pendapat dari Pina mengenai jawaban narasumber Kaudin. Menarik banget ya, karena dari pembahasan tadi kita jadi tahu nih kalau keberhasilan pendidikan di China bukan cuma ditentukan oleh fasilitas yang lengkap, tapi juga oleh mindset, kedisiplinan, dan semangat belajar mahasiswanya. Semoga hal-hal positif ini bisa menjadi inspirasi untuk kita sebagai mahasiswa di Indonesia. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih banyak untuk narasumber Kak Syifa dan narasumber Kak Udin yang sudah berbagi pengalaman dan wawasannya. Serta untuk bintang tamu kita, Zi dan Alvina yang sudah berbagi pendapatnya di podcast kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami sampai selesai. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya Jani pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.